Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sambungan ulir. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai ulir UNC. Adapun untuk video kali ini pertama kali kita akan membahas mengenai ulir UNF atau Unified Fine Pitch Treat Series. Sebagaimana dijelaskan pada video sebelumnya, jenis ulir UNF ini adalah jenis ulir yang halus. Untuk membacanya, bisa kita lihat. Ini ukurannya. Kemudian ini adalah nominal mayor diameter dalam satuan inci. Kemudian ini adalah jumlah ulir per inci. Berarti jika kita melihat ukuran dari ulir UNF ini adalah 3, berarti nominal diameternya adalah 0,099 inci. Sementara jumlah ulir dalam 1 incinya adalah 56 buah. Seperempat ini berarti nominal diameternya adalah 0,25 inci. Jumlah ulir per incinya adalah 28 buah. Kemudian untuk sambungan ulir itu ada 2 jenis. Ada yang bolt joint, ada yang flank joint. Gambar sebelah kiri ini itu adalah bolt joint, di mana ciri-cirinya adalah pada bolt joint ini ada mur atau nut. Sementara yang sebelah kanan adalah flank joint. Pada flank joint itu tidak ada mur atau nutnya. Kalau dari segi kekuatan, bolt joint ini itu lebih bagus dibandingkan flank joint. Sebagaimana kita lihat pada flank joint, antara 2 sambungan ini yang menyangganya adalah hanya ulir ini saja, hanya permukaan ulirnya saja. Sementara untuk bolt joint yang menahan beban atau memperkuat sambungan antara 2 permukaan ini adalah batang dari bolt tersebut. Apalagi dibantu dengan adanya mur dan ring atau washer. Jadi kalau dari segi kekuatan, bolt joint itu lebih bagus dibandingkan dengan flank joint. Tapi tentu saja tidak semua aplikasi harus menggunakan bolt joint. Tentu saja disesuaikan dengan keadaan atau kondisi mesin alat itu akan dipasang. Jika tidak membutuhkan sambungan yang begitu kuat, maka bisa menggunakan flank joint. Ini adalah washer. Mungkin dalam sehari-hari kita menyebutnya ring. Jadi washer ini itu fungsinya memperlebar distribusi tekanan. Jika ketika kita menggunakan baut, menggunakan ring atau washer ini, maka secara teoritis dia akan mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan tidak menggunakan washer atau tidak menggunakan ring ini. Kita masuk mengenai menghitung sambungan ulir. Jadi secara teoritis, ketika sebuah mur dipasangkan pada sebuah sambungan ulir, baik itu baut atau sekrup, maka semua ulir akan berbagi beban. Sebagaimana kita lihat pada contoh flank joint ini,
Ya, kita lihat ketika kita menyambung dua buah permukaan, dua buah komponen ini, terlihat seakan-akan semua ulirnya inilah yang menahan beban sambungan tersebut. Tetapi secara realita, hampir semua beban diterima oleh baut atau sekrup ada pada pasangan pertama ulir. Jadi walaupun jumlah ulirnya banyak, secara realitanya hampir semua beban itu diterima oleh pasangan ulir pertama. Jadi baut secara normalnya dikencangkan dengan memberikan torsi pada kepala baut atau mur, sehingga akan menyebabkan baut meregang. Peregangan baut ini akan menghasilkan tegangan pada baut yang dinamakan preload, yang memberikan gaya pada join supaya bersambung. Torsi relatif lebih mudah untuk diukur menggunakan torsimeter ketika di assembly atau dirakit, sehingga metode ini sering digunakan sebagai indikator tegangan baut. Tegangan baut yang tinggi membantu baut tetap kencang dan meningkatkan kekuatan sambungan atau join. Jadi, ketika kita mengaplikasikan atau menggunakan sambungan ulir untuk join atau menyambung dua buah komponen, ketika mengencangkannya, itu tidak boleh sembarangan. Harus ada nilai kekencangan tertentu yang harus kita aplikasikan pada sambungan ulir tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan torsi. Sehingga kalau kita melihat manual book dari mesin, contohnya pada mesin kendaraan, seperti pada motor atau mesin, itu pasti ada spesifikasi torsi pengencangannya. Dan untuk mengencangkannya itu bisa menggunakan kunci torsi. Jadi tidak berdasarkan feeling saja. Ketika kita mengencangkannya sesuai dengan torsi, maka kemungkinan sambungan ulir itu untuk terlepas atau fail itu lebih kecil. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas cara menghitung sambungan ulir. Termasuk preload. Preload yang direkomendasikan untuk sambungan tidak permanen adalah Fi sama dengan 0,75 AT dikali sigma P. Jadi untuk preload ini kita bedakan apakah jenisnya sambungan tidak permanen atau sambungan permanen. Di mana Fi ini adalah preload. Kemudian untuk sambungan permanen menggunakan persamaan ini 0,9 AT dikali sigma P. Bedanya hanya kalau untuk non permanen nilai yang digunakan adalah 0,75, sementara untuk yang permanen 0,9. Di mana AT adalah luas area baut yang menerima tegangan tarik, satuannya meter pangkat 2. Kemudian sigma P adalah proof strength dari baut, satuannya newton per meter pangkat 2. Jadi kita lihat lagi permasalahannya, apakah baut digunakan untuk sambungan permanen atau sambungan tidak permanen. Kemudian luas permukaan baut yang menerima beban, AT. AT sama dengan Pi per 16 dikali dP ditambah dr tutup kurung pangkat 2. Di mana AT ini adalah luas permukaan baut yang menerima beban, dP ini adalah diameter pitch, dan dr ini adalah diameter minor. Untuk ulir UNS, dP-nya atau diameter pitch-nya menggunakan persamaan ini. D dikurang nilai ini, di mana D ini adalah nominal diameter atau diameter luarnya. Kemudian dibagi dengan N. N ini adalah jumlah ulir dalam 1 inci. Sementara untuk ulir ISO,
mencari DP dan DR bisa menggunakan persamaan ini, di mana D adalah diameter nominal dari ulir, sementara P ini adalah pitch dari ulir. Di mana kita dapat nilai D dan P-nya, kita bisa melihat tabel yang sudah diperlihatkan sebelumnya, baik untuk ulir UNS atau ulir ISO. Nilai D dan nilai N-nya ini bisa kita lihat pada tabel yang sudah diberikan. Jadi lihat video sebelumnya. Kemudian proof strength. Jadi nilai proof strength ini bisa dilihat pada tabel properties material. Lebih gampangnya dengan browsing. Jadi dengan kita melihat mesin pencari, kita ketik kata kunci proof strength dari material, misalnya aluminium atau steel atau stainless steel, kemungkinan bisa kelihatan atau kita bisa mengetahui nilai proof strength-nya, atau dari katalog produk dari produsen baut. Jika informasi yang lengkap mengenai proof strength tidak tersedia, maka nilai proof strength bisa diestimasi menggunakan persamaan berikut. Jadi kalau misalnya suatu material tertentu, misalnya material khusus, ya, kuningan atau semacamnya, ketika kita sudah berusaha mencari nilai proof strength yang tidak diketahui, bisa kita menggunakan persamaan ini, sigma P, atau proof strength-nya sama dengan 0,85 dikali sigma Y, di mana sigma Y ini adalah yield strength dari material. Yield strength dari material itu lebih banyak diketahui dibandingkan dengan proof strength. Jadi kemungkinan material yang kita hitung atau yang kita cari, nilai yield strength ini akan diketahui. Jadi kalau kita tidak tahu proof strength-nya, kita tahu yield strength-nya, cukup dikalikan dengan 0,85. Ini adalah torsi untuk mengencangkan baut. T ini adalah torsi, K ini adalah konstanta, kemudian Fi ini adalah preload, kemudian ini D ini adalah diameter nominal dari baut. Ini adalah nilai K atau konstanta untuk menentukan torsi mengencangkan baut. Jadi kalau kondisinya diameternya 1/4 in sampai 1 in dari mild steel, jadi bautnya terbuat dari mild steel, nilai K-nya 0,2. Kemudian ini non-plate black finish steel bolt 0,3. Berarti kita bisa sesuaikan nilai K-nya ini sesuai dengan kasus yang ingin kita selesaikan.